Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Next, teman-teman, sebelumnya kita sudah membuat diagram ini penjualan by kota. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana segmentasi penjualan di masing-masing kota. Caranya kita menggunakan diagram ini. Nah, karena di sini horizontal, coba kita yang pakai vertikal di sini ya. Kita tambah, kemudian kita cari di sini, kemudian kita pilih yang ini. Kita pilih yang vertikal di sini. Kemudian teman-teman masukkan datanya di sini. Berarti datanya teman-teman itu dia per kategori. Jadi ini kategori setiap pivot table-nya itu kotanya, kemudian berapa masing-masing home office-nya. Jadi masukkan segmentasi di bagian ini ya, di bagian kolom atau kategori customer atau segmentasi seperti itu. Nah, teman-teman bisa langsung copy ini. Copy, kemudian Ctrl C, kemudian masuk ke sini, masuk ke mulai dari label. Karena di sini tadi teman-teman mengcopy mulai dari label, jadi di sini langsung ke label Ctrl V. Nah, langsung dia membacanya seperti ini. Oke, perluas data seperti ini. Tapi sayangnya harus saya ubah dulu. Di sini dia pakai koma ya. Dia tidak mau pakai koma. Biasa dia baca bukan sebagai data numerik. Biasanya dia baca sebagai string. Jadi kita ubah ke sini Ctrl V. Oke. Seperti itu dan gambarnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat kita bisa tambahkan ini apa namanya? Judul pakai tulisan tersendiri. Misalnya di sini segmentasi masing-masing kota, segmentasi di masing-masing kota. Harusnya provinsi ya, teman-teman. Tapi saya terlanjur menggunakan kota, jadi tidak apa-apa. Ini cuma contoh, harusnya ini nama-nama provinsi, tapi saya anggaplah ini sebagai kota ya. Segmentasi di masing-masing kota. Kemudian saya juga menjelaskan di sini bahwa dari masing-masing kota, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Saya jelaskan di sini ya. Atau kita ganti saja ya jadi provinsi. Provinsi. Nah, di sini kita lihat sebagai provinsi. Jadi di sini masing-masing dari masing-masing provinsi terlihat segmentasi terbanyak adalah konsumer. Konsumer itu yang ini ya. Nah, kita ubah dulu ini. Kita pengaturan, munculkan, tampilkan keterangan. Nah, ini konsumer itu yang biru muda, paling muda ini ya. Yang paling mudah. Atau kita ubah dulu supaya jelas. Kita ke sini, kita ubah ke sini, kemudian ini. Oke. Nah, di sini jelas bahwa konsumer yang paling konsumer yang diikuti dengan corporate. Ini corporate yang warna orange seperti itu. Nah, segmentasi home office tidak banyak, bahkan hanya ada di 2 kota Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Yang ini ya, yang apa namanya? Krem-krem ini. Oke, kita ubah ini. Kita ubah tulisannya. Kita copy ini. Kita copy ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian kita ambil semuanya, Ctrl X, Ctrl V. Oke, kita kecil supaya sama ya, supaya senada. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, kalau misalnya masih agak lain-lain, bisa ditambahkan sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, kita tambahkan logonya lagi. Ctrl V. Oke, seperti itu. Kayaknya ditambahkan di bawahnya ya. Kita tambahkan, sorry agak larut ini. Sini. Seperti itu aja dulu ya. Oke deh teman-teman, untuk segmentasi di masing-masing provinsi kita bisa lihat bahwa dari masing-masing provinsi terlihat segmentasi terbanyak adalah konsumer dan diikuti tipologi dan diikuti dengan corporate. Selanjutnya segmentasi home office tidak banyak, bahkan hanya ada di 2 kota Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Nah, kenapa sih home office sedikit? Nah, nanti kita lagi akan memperjelas kenapa.
Kenapa dengan menggunakan diagram ini atau melihat bahwa memang berapa sih segmentasinya, berapa persen masing-masing segmentasi dengan menggunakan diagram donat. Oke, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah.